Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paswatur Ilham dengan NIM 667002400171 dari kelas 1C. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas isu besar yang selalu menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan, yakni kolusi dan nepotisme ya. Isu ini bukan hanya soal etika ataupun moral ya, tetapi berdampak nyata pada kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, hingga pembangunan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan ya. Mari kita bahas bersama bagaimana praktik ini terjadi dan dampaknya, lalu apa solusi yang bisa kita lakukan untuk memberantasnya ya. Pembahasan ini terbagi dari beberapa segmen ya. Oke, mulai dari segmen 1, yakni pengertian dan akar masalah ya. Kolusi adalah kerjasama ilegal yang bertujuan untuk keuntungan pribadi ya. Biasanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Sedangkan nepotisme adalah pemberian jabatan ataupun keuntungan kepada keluarga ataupun teman dekat tanpa mempertimbangkan kompetensi. Di Indonesia, kedua praktik ini tumbuh subur karena lemahnya transparansi dan akuntabilitas ditambah budaya patronase yang kuat, sistem pemerintahan yang tidak terorganisir membuka peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenang. Dan inilah yang menjadi akar masalah kolusi dan nepotisme ya. Masuk ke segmen 2, dampak yang ditimbulkan ya. Dampaknya apa? Tidak main-main ya. Dampak pertama ya, kolusi menyebabkan inefisiensi anggaran negara. Proyek pemerintah seringkali tidak optimal karena keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi ya, bukan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, nepotisme menciptakan ketidakadilan sosial ketika jabatan penting diisi oleh individu yang tidak kompeten. Kualitas pelayanan publik pasti menurun drastis. Dampak lainnya, kolusi dan nepotisme merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat sistem yang tidak adil, mereka kehilangan kepercayaan dan menjadi enggan untuk mendukung ataupun mengawasi jalannya pemerintahan. Bahkan secara internasional, praktik ini mencoreng reputasi negara, membuat investor asing ragu untuk masuk ke Indonesia. Segmen 3 ya. Kita akan membahas kasus terkini di tahun 2024. Salah satu contoh nyata adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang kepala dinas di Jakarta. Proyek pengadaan barang senilai 150 miliar rupiah dibebankan kepada perusahaan milik keluarga tanpa melalui lelang terbuka. Akibatnya, proyek ini merugikan daerah karena harganya tidak rendah ya. Kasus ini karena harganya tidak wajar dan kualitas barang yang rendah. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti e-procurement telah diterapkan, praktik kolusi dan nepotisme masih bisa terjadi jika pengawasan lemah dan integritas pejabat tidak terjaga. Segmen 4, yakni solusi dan langkah strategis. Lalu apa solusinya? Beberapa langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Teknologi digital seperti e-government dan e-procurement adalah alat yang penting untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa. Kedua, penegakan hukum yang tegas. Hukuman berat bagi pelaku kolusi dan nepotisme akan memberikan efek jera. Ketiga, pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Generasi muda perlu dididik tentang pentingnya integritas dan transparansi. Keempat, reformasi dalam sistem rekrutmen juga menjadi kunci. Sistem berbasis meritokrasi seperti seleksi berbasis komputer yang meminimalkan nepotisme. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengawasan harus ditingkatkan. Dengan akses informasi yang luas, masyarakat bisa menjadi pengawas yang efektif dalam mencegah praktik-praktik ini ya.